Siang hari ini kita sapa tokoh kita yang berada di Leiden, di negeri Belanda, ya, yang di sana pagi hari. Ya, kami sapa Profesor Dr. Surya Suryadi yang telah berkenan untuk berbagi tentang pendapat beliau tentang serangan umum 1 Maret yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia ini, tetapi menurut versi media Belanda. Karena kita sudah terbiasa dengan versi kita sendiri. Tapi versi kita sendiri juga ada versinya macam-macam juga. Ya, tapi oke, kita sekarang dengarkan sabda dari Profesor Surya Suryadi tentang serangan umum 1 Maret versi media Belanda. Silakan Profesor. Terima kasih banyak Pak Jaya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini yang tentu saja sangat spesial bagi saya. Dan juga kepada Mbak Liana yang beberapa hari ini berkoneksi dengan saya, berkontak dengan saya untuk menyiapkan acara ini. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Jaya tadi, saya akan berbicara secara khusus tentang pandangan media Belanda atau liputan media Belanda mengenai serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Sebenarnya saya tahu bahwa mungkin undangan Pak Jaya ini terkait dengan satu postingan saya juga di Facebook saya beberapa waktu lalu ketika isu mengenai keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 mengenai serangan umum 1 Maret ini sedikit heboh, membuat heboh di Indonesia. Tapi fokus saya di sini bukan untuk membuktikan siapa yang menjadi inspirator atau menggerakkan serangan itu. Fokus saya lebih kepada bagaimana media Belanda melaporkan peristiwa ini yang dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah eksistensi Republik Indonesia dianggap satu titik penting dalam pembuktian bahwa Republik Indonesia masih ada ketika Belanda melakukan agresinya yang kedua pada bulan Desember 1948. Nah, kita tahu bahwa kalau kita melihat banyak literatur mengenai serangan umum 1 Maret ini, kita mendapat kesan bahwa hampir semua dari analisa-analisa itu hampir melupakan sumber-sumber Belanda, ya. Padahal serangan 1 Maret itu sendiri jelas terkait dengan perbenturan kepentingan antara Belanda dan Indonesia pada waktu itu. Jadi cukup aneh mengapa kita tidak mencoba melihatnya dari pandangan lawan, kalau kita boleh anggap Belanda pada waktu itu sebagai lawan, dan jelas memang sebagai lawan gitu. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan, yang barangkali bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan akademik, ya, kalangan akademisi. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit situasi jurnalistik atau pers pada masa itu, ya. Pada tahun 1948 atau 49, atau katakanlah secara umum setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, surat kabar berbahasa Belanda masih ada di Indonesia. Jadi bahkan masih terbit sampai tahun 50-an, ya. Pada masa ini Pak Jaya,
masih ada lokomotif, The Lokomotif di Semarang, itu surat kabar yang paling terkenal di Jawa ya. Kalau sekarang Pak Jaya itu The Lokomotif ini sama dengan Jawa Pos lah ya. Iya, 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 iya. Nah, dan Kompasnya itu Batavia Newsblad kan. Iya, iya, iya. Tapi di Surabaya juga ada New Koran ya, di Medan masih ada Dagblad van Sumatera dan lain sebagainya. Kalau itu sedikit kalau The Lokomotif itu suara merdekanya Semarang itu. Ya, suara merdeka. Ya, Semarang. Ya, betul ya. Suara merdekanya Semarang. Dan oplahnya sangat besar dan dikenal di Jawa ya. Kenapa? Kan apakah Semarang itu waktu itu memang sangat penting bagi warga Belanda? Kan kok bisa The Lokomotif yang diterbitkan di Semarang kok bukannya yang di Bandung kok bisa populer, itu bagaimana menurut Prof? Semarang sebenarnya dari segi budaya kota cukup penting juga Pak Jaya. Di samping Surabaya dari segi budaya pop sebenarnya Semarang, Surabaya itu malah melebihi Batavia. Dalam disertasi saya mengenai sejarah rekaman, sejarah masuknya recording teknologi ke Hindia Belanda itu saya telusuri. Banyak entertainer dari barat, dari Paris yang melayar dari London itu melalui Singapura atau Kalkuta, Singapura ke Surabaya dulu. Bukan ke Batavia gitu. Jadi Surabaya dan kemudian Semarang lalu ke Batavia ya. Ya, lebih dari banyak segi itu lebih maju sebenarnya. Makanya film King Kong itu kapalnya itu namanya bukannya Batavia tapi Surabaya itu. Film King Kong. Betul. Oke, ya bagus. Wah, terima kasih. Ya. Nah, ini jadi pada masa itu koran-koran berbahasa Belanda masih terbit di Indonesia ya. Walaupun kita sudah merdeka pada waktu itu. Dan jelas ini pada masa itu golongan elit kita, Pak Jaya, itu masih berbahasa Belanda kan. Golongan. Nah, kalau isinya menurut Prof, kalau yang Prof baca itu isinya bagaimana? Mereka berpihak ke Indonesia atau ke Republik Indonesia atau ke Kerajaan Belanda? Nah, ya ini yang ingin saya ingin lanjutkan. Jadi pada masa itu di samping koran-koran berbahasa Belanda yang terbit di Indonesia sendiri, juga koran-koran Belanda yang terbit di negeri Belanda maksud saya itu sangat aktif meliput kejadian politik di Indonesia, kejadian politik di Indonesia itu jelas karena ini menyangkut politik negaranya kan. Nah, menariknya pada masa itu sebenarnya dan juga sebenarnya sudah lebih awal koran-koran Belanda itu sebenarnya terbagi secara umum ya, bisa dibagi dua. Ada yang bersifat netral, tapi ada yang agak condong ke Indonesia. Terutama koran-koran yang bersifat sosialis ya. Mungkin bisa dibagi tiga lah. Yang satu agak condong kepada kolonialisme Belanda. Jadi sifat kebelandaannya itu sebagai bangsa sangat seperti telegraf dan lain sebagainya. Tapi ada yang netral ya dan sangat cukup bersimpati pada Indonesia. Nah, misalnya koran-koran kiri atau seperti The Waarheid atau The Volk ya. Dan di Belanda sejak dulu Pak Jaya itu masing-masing provinsi itu punya koran. Jadi banyak sekali. Dan memang tingkat literasi mereka sudah tinggi ya. Nah, kota sendiri itu punya koran. Jadi ada Leeuwarden Dagblad, ada Leiden Dagblad ya. Ya. Ezel dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali bahwa serangan ini dalam laporan-laporan koran-koran tersebut itu secara umum itu memakai dua kata yang menurut saya merefleksikan ideologi atau afiliasi koran itu secara langsung atau tidak ya. Yang pertama adalah mereka memakai kata ekstremisten. Nah, ini ekstremis, ini kaum ekstremis menyerang Jogja. Ini jelas agak nasionalis ya. Radikal. Ya, radikal.
menganggap pejuang kita itu, serangan yang dilakukan oleh pejuang kita itu adalah ekstremis ya, Ya, kaum ekstremis. untung belum teroris gitu. Ya, itu belum teroris ya. Nah, orang-orang yang agak bersimpati dengan kita itu memakai istilah Republikanen. Nah, itu kaum Republikan. Republikan ya. Jadi ya misalnya koran-koran apa namanya Parole atau The Locomotive ini memakai kata itu ya. Bagus. Ya, ini kan menunjukkan ideologi korannya, Pak Jaya. Ya, secara langsung atau tidak, ya, ini menunjukkan ideologi korannya. Ya. Nah, begitu. Jadi rupanya kok peristiwa 1 Maret ini diliput cukup luas, oleh banyak koran, baik yang terbit di Indonesia seperti saya katakan tadi maupun yang terbit di Belanda. Ya. Nah, bagaimana laporannya itu? Ini saya ingin menyampaikan secara umum ya, setelah membaca laporan-laporan koran itu, apa yang mereka laporkan. Nah, itu rupanya 2 hari setelah, mungkin 1 hari ya, 1 hari setelah peristiwa itu koran-koran Belanda sudah memuat berita ini, Pak Jaya. Jadi peristiwa terjadi pada 1 Maret subuh dan pada tanggal 3 Maret itu beritanya sudah muncul di koran ya, di koran-koran Belanda. Koran-koran Belanda pada masa itu merujuk kepada kantor berita Aneta yang pada waktu itu punya koresponden di Jogja, Pak Jaya. Aneta ya, kantor berita Aneta ya. Dan beberapa koran vernakular seperti Sinpo, Kengpo dan juga yang lain-lain juga memuat ya. Tapi berbeda-beda. Sinpo itu lebih, yang terbit di Batavia di Jakarta itu lebih sigap. Juga pada tanggal 3 dia sudah menerbitkan, sudah memuat berita ini. Nah, rupanya serangan terjadi pada subuh pagi, Pak Jaya, pada jam 6, jam 6 ya. Serentak dilakukan oleh 2.000 orang ya. Ini jumlah yang cukup besar ya, 2.000 orang. Dan itu dimulai oleh ditandai dengan sirene yang pada waktu itu di Jogja karena ada jam malam, itu sirene untuk berhentinya jam malam itu jam 6 pagi ya. Rupanya sirene itu digunakan oleh kaum pihak kita TNI untuk memberi aba-aba untuk menyerang gitu. Iya. Jadi rupanya sebelumnya, sebenarnya 1 hari sebelumnya sudah ada penyusupan ke pinggir-pinggir kota. Menurut laporan surat-surat kabar ini sudah ada penyusupan gitu. Tapi kurang diketahui oleh pihak Belanda sebenarnya, oleh Kolonel Van Langen dan anak buahnya. Kita sadar juga barangkali waktu itu Nevis sebagai Dinas Rahasia Belanda belum bekerja baik karena Jogja dimasuki pada 19 Desember kan, 19 Desember, dan ini terjadi pada bulan Maret, itu baru beberapa bulan saja kan, jadi mereka mungkin belum menguasai lapangan secara profesional, dan ini menyebabkan mereka kecolongan ya, walaupun Van Langen sebagai kepala militer Jogja pada waktu itu sedikit menyombongkan diri bahwa ini kami sudah tahu sebelumnya katanya. Tapi ini kan menurut saya kalau sudah tahu kenapa tidak bisa mengantisipasi ya? Ya itu dia. Jadi ini mungkin jawaban taktis terhadap media. Nah, jadi kalang kabut pada waktu itu pasukan Belanda dan serangan itu terjadi hampir 6 jam, 5 jam ya. Pada pukul 11 pagi sebenarnya Belanda sudah bisa menguasai lagi keadaan
dan dilaporkan bahwa situasi mulai berjalan normal lagi, dan pihak Belanda sudah dapat menguasai lagi keadaan itu. Nah, jadi serangan itu menimbulkan beberapa korban di pihak Belanda. Kalau tidak salah saya 6 orang meninggal dan 14 orang luka-luka. Tapi yang paling menarik adalah bahwa ini menimbulkan efek kejut yang sangat signifikan kan kepada pihak Belanda. Dan saya rasa memang ada tujuan ini, ada tujuan di balik serangan ini memang, seperti sering dianalisa oleh beberapa pakar sebelumnya ya. Terutama karena apa? Karena sebenarnya pada tanggal 1 Maret itu akan datang ke Jogja wakil UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang dibentuk oleh PBB ya, untuk menelusuri, menyelidiki tewasnya beberapa petinggi republik yang semestinya menurut hukum internasional itu tidak terjadi. Jadi yang tewas itu adalah Dr. Masdul Haq Nasution ya, itu asistennya Pak Bung Hatta, lulusan dari Utrecht University pada tahun 1934, itu ditembak secara sadis ya di sebuah kebun jagung setelah diambil dari rumahnya. Dan satu orang lagi yang bernama Soeharto, tapi bukan presiden yang kemudian menjadi presiden ya. Ini Soeharto yang menjadi kepala Pos dan Telekomunikasi Republik pada waktu itu. Juga ada seorang pangeran di Solo, saya lupa namanya, yang juga ditembak oleh Belanda. Jadi ini rupanya dalam agresi kedua ini Belanda agak sedikit dalam bahasa Belanda mungkin slodeh ya, atau tidak hati-hati ya. Kebablasan. Ya, kebablasan ya. Nah, ini membuat PBB agak marah dan mau mengirim Merle Kohran ke sana sebagai wakil UNCI. Nah, kesempatan ini rupanya menurut interpretasi saya ya digunakan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih ada gitu dengan serangan itu. Ya. Jadi waktu itu ada kesan bahwa kita tidak ada gitu. Ya, jelas bahwa ini seperti hanya perang di mana-mana, bukan sekarang saja seperti di Ukraina ya, yang sekarang dengan Rusia. Perang masa ini Pak Jaya menurut saya juga perang taktik ya, juga melalui media ya. Iya. Belanda sudah besar mulut pada waktu itu kan bahwa Republik tidak ada lagi gitu. Wah, Cywar. Ya. Nah, Cywar. Nah, ini dimanfaatkan oleh pihak Republik untuk membuktikan, dan ternyata bisa walaupun hanya beberapa jam kan, tapi efeknya luar biasa kan pada waktu itu. Nah, kita punya waktu berapa lama, Pak Jaya? Masih ada, jam 4. Oke. Ya. Oke. Jadi segera setelah itu rupanya ini menimbulkan efek kejut yang cukup signifikan, dan akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama beberapa petinggi militer dan sipil Belanda mengadakan konsolidasi, dan pada tanggal 4 ya, sehari setelah serangan itu, Mayor Jenderal Meyer, kepala militer Jawa ya, Belanda di Jawa itu datang ke Jogja. Juga Jenderal Spoor, kepala militer Belanda, datang dari Jakarta ke Jogja. Nah, ini menunjukkan bahwa ini dianggap penting kan, dan mereka bersama beberapa petinggi sipil seperti komisaris pemerintah Belanda di Jawa, Dr. PH Engenen, dan juga residen Jogja Albert Marinus Stok, pergi ke istana Sultan Sri Sultan ya,
tanggal 4 itu pergi ke istana, tanggal 3 sebenarnya pergi ke istana Sri Sultan untuk memeriksa sebenarnya ya, karena ada indikasi, ada laporan bahwa banyak tembakan terjadi muncul dari belakang istana, Pak Jaya, dari hutan-hutan di belakang istana itu. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa Jenderal Sudirman disembunyikan di dalam istana begitu. Ya, paling tidak menurut interpretasi saya, para petinggi ini curiga bahwa ada sesuatu di dalam istana yang disembunyikan oleh Sultan ya. Nah, kita bertemu dan segera bertemu, tapi ternyata Sultan memberi klarifikasi bahwa tidak ada kaum ekstremis dalam istilah mereka ya di dalam istana. Ya. Tapi jelas waktu itu Sultan dicurigai karena kan Sultan berada di pihak Republik. Tapi uniknya Pak Jaya, dari laporan-laporan media ini dapat dikesan bahwa Belanda menghormati sekali institusi kerajaan Keraton Jogja ini. Oh, nah itu ya, yang saya jadi ternyata ya. Jadi Keraton Jogja ini dihormati oleh Belanda. Dihormati. Walaupun lawan, dianggap sebagai lawan kan, karena mereka tahu Sultan adalah orang Republik ya. Tapi ini bisa kita jelaskan secara kultural Pak Jaya. Karena dalam budaya Jawa kan Sultan itu adalah patron kan. Kalau Sultan diganggu itu rakyatnya bisa heboh kan, bisa ya. Jadi dan Sultan adalah figur yang bisa menenangkan kaula kan ya. Jadi begitu dia tidak dihormati, kaula bisa kacau kan. Ini ya, saya kira begitu ya. Dan dalam budaya Belanda sendiri kan institusi monarki itu sangat sampai sekarang kan. Ya, sampai sekarang ya, sangat dihormati. Nah, mungkin karena itu Sultan cukup dihormati, dan setelah itu mereka pergi karena memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan ya. Nah, yang menarik sekali terjadi sekira perang psikologis ya, melalui media setelah serangan ini terjadi. Jadi ada berita yang muncul bahwa 60 pelajar kita dihukum dengan sengatan listrik ya, oleh pasukan Panlangen ya, sebagai pembalasan. Tetapi beberapa waktu kemudian muncul berita sanggahan bahwa itu adalah isu yang dibuat-buat. Jadi ini hoax ya. Jadi ini barangkali benar atau tidaknya mungkin perlu dibuktikan secara lebih dalam ya, melalui arsip juga ya. Nah, jadi selama serangan ini kita melihat memang motif-motif di balik serangan itu adalah untuk membuktikan adanya bahwa Republik masih ada, memang itu. Dan koran-koran kita sendiri seperti Sinpo juga melaporkan mengenai adanya motif ini yang mereka terima tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Aneta dan juga koresponden mereka di Jogja ya. Jadi ada tujuan, salah satu tujuan utama dari serangan ini adalah menunjukkan bahwa militer Belanda itu lemah ya, dan juga ada isu bahwa mulai ada kegelisahan di kalangan militer Belanda mengenai soal makanan, gaji dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira antara betul atau tidak, tapi kita bisa memberi interpretasi, karena pada waktu itu Pak Jaya yang diterjunkan itu adalah orang-orang muda ya, itu kan mereka pemuda-pemuda Belanda yang disuruh dinas wajib militer kan. Jadi keteledoran itu yang dibuat selama masa agresi yang baru-baru ini dibuktikan oleh penelitian yang kontroversial itu Pak Jaya. Pak Jaya mengikuti di Belanda ada penelitian periode ini yang
baru dirilis, dan banyak penelitian itu menunjukkan bahwa memang ada kekerasan yang di luar kepatutan yang dilakukan oleh militer. Ya, bisa dimengerti. Itu yang juga terjadi pada Hitlerjugend kan? Ya. Jadi bisa dibayangkan orang-orang muda yang sejak semula berangkat dari Rotterdam atau Amsterdam disuntik dengan glorifikasi Belanda akan kembali ke koloni kan? Ya. Dan di sana mereka membunuhi apa saja yang ditemukan. Seperti kasus Nasution tadi, Mas Dulha. Itu kan orang penting. Tidak patut diseret ke kebun jagung lalu ditembak ya. Itu mesti diasingkan atau bagaimana. Nah, jadi mungkin ini juga terkait dengan kualitas tentara Belanda pada masa itu yang kebanyakan orang muda yang semangatnya dipompa dengan indoktrinasi yang salah. Ya, atau seperti yang dilukiskan di film The Oath. Ya, betul. Itu yang terjadi. Nah, tentu saja serangan ini menyangkut juga nama-nama kan, sebagaimana yang sering kita dengar dari debat publik kait dengan peran Soeharto. Tapi seperti saya katakan tadi, saya bukan ingin membuktikan bahwa siapa yang menggagas serangan ini. Tapi dari laporan-laporan Belanda itu ada 3 nama yang menonjol. Ini yang bilang Belanda ya. Iya, yang bilang ini Belanda. Jadi lawan dari segi akademik dan logika ini bukan dibuat-buat. Iya. Kan lawan yang kan masa mereka mau mengglorify orang kan mau. Mereka kan justru mau menjatuhkan orang itu. Iya, betul ya. Dan juga waktu itu media, walaupun media Belanda itu cukup menurut saya karena tingkat literasi mereka cukup tinggi juga, cukup objektif dalam tanda kutip ya. Jadi apa yang ada dilaporkan ya. Nah, yang menonjol itu 3 nama, yaitu Jenderal Sudirman, yaitu sering disebut ya, terutama ketika dia kembali mundur atau masih di hutan dan dia bilang Tuhan bersama kita, itu dikutip oleh Dagblad von Noord-Limburg di Venlo, the hot is met ons. Ya, Tuhan bersama kita ya. Itu Jenderal Sudirman. Jadi figur ini sering muncul. Nah, yang kedua adalah Sultan Hamengkubuwono, Sri Sultan ya. Sri Sultan ya. Itu sering disebut. Dan yang ketiga Overste Soeharto. Disebut. Disebut ya. Yang nyebut itu bukan orang Indonesia kan? Ya, ini media Belanda. Ya. Nah, kesan saya sejak sebenarnya beberapa waktu sebelum Belanda melakukan agresi kedua dan menduduki Jogja, kerjasama antara Sri Sultan dengan Officer Soeharto ini cukup baik ya. Menurut ya. Soeharto ditunjuk sebagai kepala untuk mengembalikan keamanan Jogja pada bulan Oktober 1948 ya, atau sebelumnya. Ini kan waktu itu Pak Jaya, kita baru di Madiun baru terjadi pemberontakan Musso ya, dan kekacauan terjadi di beberapa banyak, dan itu berefek juga ke Jogja. Dan waktu itu Sultan langsung menunjuk Soeharto dan anak buahnya untuk mengamankan Jogja. Nah, ini kan merefleksikan kepercayaan Sultan kepada Soeharto ya. Kalau kita membayangkan pada waktu itu memang ada grup-grup TNI lain kan, mengapa Soeharto yang dipilih, mengapa Soeharto yang ditunjuk kan? Bukan satu barangkali kelebihan atau talenta koordinasi atau apa ya? Atau kedekatan juga kan? Kedekatan barangkali juga ya. Nah itu, dan ini tampak juga setelah serangan 1 Maret. Jadi mungkin sebelum itu saya ingin katakan bahwa selama serangan 1 Maret ini tidak disebut, media tidak pernah sejauh yang saya telusuri ya, tidak pernah mengidentifikasi siapa yang memimpin ya. Jadi, dan ini menunjukkan juga bahwa pihak
Nevis dan Belanda juga tidak tahu siapa koordinator serangan ini kan. Ya, mungkin keterbatasan Nevis pada waktu itu karena mereka baru di Jogja kan. Dan kita tahu kalau berdasarkan arsip Nevis yang saya pernah buka di Den Haag, di National Archive Den Haag, Belanda, itu memang Nevis itu punya mata-mata Pak Jaya di mana-mana, punya mata-mata. Tapi jadi terutama di Sumatera itu mereka bisa tahu itu siapa komandan lapangan di sebuah nagari ya, di sebuah kecamatan, itu bagaimana mereka tahu itu. Saya rasa itu karena ada mata-mata dan memang ada istilah spion Melayu di kita kan. Spion Melayu ya. 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 Tapi kesan saya dalam 1 Maret ini mereka tidak dapat gambaran siapa yang mengkoordinasikan gitu. Jadi media tidak menyebut dan itu tentu saja karena media tidak mendapatkan info dari pihak berwenang kan, dari pihak Van Langen atau Nevis gitu. Nah, namun setelah serangan 1 Maret itu tampak bahwa figur-figur ini menjadi seperti yang saya katakan tadi tetap figur yang penting. Nah, misalnya setelah karena perlawanan yang begitu ketat dari gencar dari Indonesia kan akhirnya Belanda dan Indonesia duduk dan bertemu dalam perjanjian Roem-Royen kan. Yes. Tanggal 7 Mei 1949 ditandatangani di Hotel Des Indes di Jakarta. Dengan perjanjian Roem-Royen akhirnya tentara Belanda ditarik dari wilayah Republik termasuk di Jogja kan. Nah, pada tanggal 24 Juni, jadi Mei Juni mungkin ya berapa minggu setelah perjanjian Roem-Royen, Van Langen mulai mengkoordinasikan penarikan pasukannya dari Jogja. Nah, ketika Wonosari dikosongkan pada tanggal 24 Juni, yang dihadiri juga oleh Sri Sultan, pihak Republik diwakili oleh Profesor Soeharto. Sekali lagi ya. Oh lagi. Dan itu terberitakan ya. Ya. Dan pihak Belanda tentu jadi terberitakan pada waktu itu ya. Ya diberitakan. Ini saya rujuk ke berita koran ya. Ya, jadi ini bukan ditulis oleh bangsa Indonesia belakangan. Ya. Di Sumatera Post misalnya melaporkan lokomotif ya, apalagi telegraf ya, banyak yang melaporkan ini. Dan jadi bahkan dari beberapa pihak sumber kita sendiri kan ada catatan bahwa Van Langen waktu itu kaget karena Profesor Soeharto itu kan masih muda sekali dan sebenarnya ya, oh ini yang Soeharto gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Soeharto waktu itu disebut-sebut namanya tapi masih jarang ketemu ya, di mana dia kan. Oh ini yang Soeharto gitu. Nah, Van Langen Soeharto. Padahal di atas Soeharto kan ada Kolonel Sugeng. Iya. Tapi anehnya dalam media Belanda nama Sugeng ini hampir tidak muncul pada periode 49 ini. Baru muncul pada 50-an ke atas setelah ini ya. Jadi menurut saya bagaimana menjelaskan secara militer? Baru-baru ini ada webinar dengan kelompok lain bahwa katanya hierarki itu begitu militer ya. Tapi kan sebenarnya Sugeng di atasnya Soeharto. Tapi Soeharto menonjol namanya ya. Ini dari pandangan media ya. Dari pandangan struktur militer ya. Nah, dan jelas waktu itu Belanda 4 hari setelah itu lapangan terbang Maguwo dikosongkan dan total pasukan Belanda keluar dari Jogja. Nah, pada tanggal hari Rabu pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno kembali ke Jogja kan dari pengasingan ya di Sumatera. Jadi total
dari tanggal 19 Desember 1948 sampai 5 Juli 1949 itu Presiden Soekarno dan Hatta dan para petinggi lain itu tidak ada di Jogja. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita menyinggung sedikit surat keputusan Presiden nomor 2 yang kemarin itu memang sedikit agak ahistoris begitu ya. Bagaimana historis atau histeris. Ya, histeris ya. Maksud saya, logika saya bagaimana presiden dan wakil presiden yang jauh di pengasingan dan dijaga secara ketat, walaupun bebas ya di Bangka atau di Brastagi, tapi secara hukum sudah menyerahkan kekuasaan kepada Syafruddin Prawira Negara kan di PDR. Iya, betul. Karena itu jelas sekali itu secara bahwa saya dan Syafruddin pun tidak di Jogja kan? Iya, di Jogja. Tapi arsip-arsip PDRI menunjukkan justru hubungan intensif terjadi kemudian antara Sudirman dan Syafruddin ya. Jadi antara kelompok PDRI yang ada di Jawa atau pelarian yang ada di Jawa dengan di Sumatera. Jadi ini mereka cukup intensif berhubungan radio. Oh ya? Ya. Pak Dirman dengan Syafruddin ya dari. Ya, dengan Syafruddin ya. Ya. Nah, ini kan kita melihat pada waktu itu. Padahal waktu saya nonton filmnya Pak Dirman itu nggak diceritakan kalau Pak Dirman itu komunikasi dengan Syafruddin. Ya itu mungkin penelitian arsipnya belum begitu mendalam itu karena pada waktu itu kan agak terjadi split salah pengertian antara pemimpin sipil dan militer ini karena kan Pak Dirman bilang bahwa kita bergerilya tapi Presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan diri kan setelah itu pun setelah RIS terbentuk dan Presiden Soekarno kembali ke Jogja kan seperti dikatakan oleh Fadlizon dalam videonya sulit ini untuk mempertemukan kedua pihak ini akhirnya dilunakkan dan konon Pak Harto Profesor Soeharto juga yang melakukan itu melunakkan hati Pak Dirman dan akhirnya kembali dari hutan kan ke Jogja dan berpelukan dengan Presiden Soekarno satu kejadian yang sangat mengharukan kan ya. Oh iya mengharukan sekali itu ya bagaimana bangsa ini bersatu kembali kan. Bersatu kembali. Iya. Ya, masalahnya juga saya kira juga ada keteledoran sedikit dari pihak sipil ya. Ketika mereka melakukan perjanjian Rumroyen, Syafruddin dan Sudirman tidak diikut sertakan. Maksudnya tidak diberitahu lah ya. Kan mereka ini ya, jadi misalnya saya bergerilya untuk mempertahankan Republik dan Pak Jaya sebagai Presiden Soekarno berunding begitu saja tanpa memberitahu kan juga menyakitkan kan? Tapi ini juga menunjukkan sejarah telah menunjukkan kebesaran hati Soekarno dan Syafruddin ya. Legowo ya, menerima apa yang dilakukan oleh Soekarno kembali untuk memimpin. Maksud Anda tadi kelegowoan Syafruddin dan Sudirman toh? Iya, Sudirman. Tadi soalnya Prof. Soekarno, padahal Sudirman kan? Iya, Sudirman. Ya. Maksud saya betapa legowonya Sudirman dan Syafruddin. Iya. Menerima kembali dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Ya. Nah, yang menarik juga, jadi setelah Jogja kembali ke pangkuan Republik, pada tanggal 4 Oktober diadakan Leherdah di Jogja, hari militer ya, hari TNI. Dan sekali lagi waktu itu semua unsur-unsur Republik hadir, Presiden Soekarno, Hatta dan lain-lain. Dan Profesor Soeharto kembali memimpin defile pasukan. Oh iya? Oh. Ya. Padahal masih muda ya? Ya, masih muda ya. Saya heran itu bagaimana pihak militer menjelaskannya. Kenapa bukan Kolonel Sugeng ya? Mungkin kalah ganteng mungkin ya. Barangkali ya. Ya. Jadi lokomotif ini melaporkan secara jelas dan beberapa koran lain bahwa defile dipimpin oleh Profesor Soeharto ya.
Dan ada satu foto kan, mungkin Pak Jaya pernah melihat juga dari buku-buku ya, yang foto ini. Oh iya, iya, iya. Suatu Oh iya, ya. saya tidak tahu, tapi saya rasa foto ini mungkin diambil pada momen itu atau pada momen lain. Ada dua momen yang barangkali, karena saya belum bisa menelusuri foto ini aslinya, tapi ada dua kemungkinan momen. Yang pertama adalah ketika Leherdah tanggal 4 Oktober ini, yang dihadiri juga oleh wakil dari UNCI, siapa itu? Jenderal salah seorang wakil UNCI ya, Jenderal Brigadier Jenderal Prior. Nah, barangkali foto ini Pak Jaya dari momen itu, tapi ada kemungkinan momen lain, yaitu waktu Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat ya pada 17 Desember di Istana Jogja kan. Nah, sangat menarik sekali Pak Jaya. Pelantikan itu kan berdasarkan pemilihan yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Presiden ya pada waktu itu, di mana Soeharto menjadi salah seorang anggotanya juga, Profesor Soeharto ya. Dan salah seorang anggota dari komisi itu. Dan ketika upacara resmi berlangsung dan defile pasukan TNI juga dipimpin oleh Soeharto. Ya. Nah, itu dilaporkan oleh media Belanda ya. Jadi apa yang bisa kita kesimpulan apa yang bisa kita tarik, bahwa untuk situasi di lapangan, untuk konsolidasi di lapangan di sekitar Jogja ya, Jogja dan sekitarnya itu dari pihak militer dan TNI beserta grup-grup yang terlibat ya, pejuang, itu figur Soeharto ini memang menonjol. Di samping atasannya Jenderal Sudirman, yaitu figur yang paling dihormati kan. Tapi untuk eksekusi di lapangan itu sejauh seperti saya katakan tadi, sejauh media Belanda melaporkan pihak lawan, ini Soeharto ini yang muncul, tidak ada nama lain itu. Jadi yang jelas ini kan Prof kan mengambilnya itu dari media Belanda, bukan yang disusun oleh Nugroho. Bukan, sama sekali bukan ya. Kalau yang disusun Nugroho ya kita tahu kan ya, tapi ini betul. Jadi menurut saya Prof sangat bagaimana ya, menurut saya Anda memberikan penyeimbangan, equilibrium hal ini itu kami sangat hormat dan sangat menghargai. Sebagai bangsa Indonesia kami sangat berterima kasih kepada Profesor Surya Suryadi. Ya, jadi menurut saya ini kan perlu juga secara metode dari segi ilmiah, menurut saya kan ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Iya, itu dia. Karena pihak lawan ya. Jadi lepas dari siapa inisiator ini bukan apa, tapi dari fakta ini kita bisa memberi interpretasi yang kurang lebih lebih mendekati kenyataan. Lebih mendekati kenyataan. Yes. Dan bisa memberi penilaian kepada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa Soeharto hanya makan bakso atau makan apa ya? Bakmi ayam ketika serangan terjadi begitu. Tapi yang jelas Pak Harto selalu ada di Yogyakarta. Iya. Sementara mohon maaf dalam-dalamnya saya sangat menghormati Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi pada kenyataan beliau berdua tidak berada di bukan berada di Sumatera. Atau di sana kan ya. Ya itulah, itu yang
Ya apa sekarang di sini kita bisa bukan lagi menggunakan logika, tapi Ya, bisa menggunakan nalar kita bahwa ya apa yang ya Prof utarakan itu memang harus menjadi pertimbangan kita ya, untuk untuk menentukan keputusan bagaimana. ya, betul, Karena ya. memang ya saya sebetulnya sama sekali tidak ada saya dilahirkan pada tahun 49. Jadi saya sama sekali kan nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Jadi Ya, apa yang saya kan cuma apa kata orang, apa kata orang. Tapi ya, kebetulan ya pada berapa tahun yang lalu kebetulan saya mendapat tugas dari TNI mm, untuk menyelenggarakan suatu apa ya suatu suatu teater mm, terbuka mm, tentang kisah perjuangan Pak Sudirman. ya, mm, Kemudian sumber saya sederhana, saya menggunakan ya kalau perkataan menggunakan maaf tapi saya memohon kepada cucu Jenderal Sudirman yaitu Ganang mm, Sudirman untuk mm. berperan sebagai Jenderal Sudirman. Oke, ya, Dan di situ semua yang itu digarap oleh teman kita juga sastrawan yang terkenal teater, dia menggali apa kisah itu dari cucu ini, yang cucu ini dapat tentu dari ayahnya dan ayahnya ya, dapat langsung dari keluarga Sudirman itu. ya, Dan di situ memang ya apa boleh buat apa juga Officer Soeharto memang tampil dan tentu saja Sultan Hamengkubuwono. iya betul, ya, 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 Ya kalau itu saya kira kedekatan Sultan Hamengkubuwono dengan Pak Harto kan terbukti setelah itu Pak Harto kan mengangkat Sultan menjadi ya, wakil beliau. ya betul, ya. Ya Dan sebab pada mm, waktu itu sebetulnya saya dengar dari Pak Domo dan Bapak Suparjo Rustam ya, sebetulnya Pak Dirman Pak Harto itu sungkan. Dia mm, sebetulnya Sri Sultan aja yang jadi presiden gitu lah. betul, betul, ya. Karena secara senioritas begitu kan, Nah, ya, tapi Sri Sultan dengan jiwa legowo dan besar beliau, no, kamu ya, yang Nah, ya, sebetulnya dari sikap-sikap pemimpin kita ini, itu kita bisa belajar toh. Dan betul, betul Pak dan Jaya. kita bisa tahu bahwa we are truly a great nation. Yes, yes. Great nation in very chaotic situation kita masih bisa bersatu kan, masih bisa membedakan kepentingan pribadi, mengenyampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama kan. Iya. Ya, ya. Dan itu terjadi waktu Pak Bung Karno pun mengundurkan diri, ya. Iya. Termasuk Pak Harto waktu mengundurkan diri, Ya, termasuk Gus Dur waktu mengundurkan diri, ya, mereka sebetulnya bisa melawan. ya, Tetapi kalau melawan yang jadi korban bangsa ini. betul ya. Dan kita bisa menyinaraikan banyak peristiwa seperti itu kan Pak Jaya. Iya. Tadi bagaimana legowonya Syafruddin dan Nah, Sudirman ya. nah ya itu Syafruddin itu yang saya sampai sekarang sangat ya gimana ya sedih karena saya sendiri nggak tahu beliau itu ada di mana. Iya, ya betul ya. Jadi secara umum memang periode 45-50 atau 49 ini masih perlu dikaji lebih banyak oleh sejarawan kita. Penelitian Belanda yang baru-baru ini dirilis yang sempat kontroversial itu adalah untuk kepentingan mereka kan, walaupun akhirnya Mark Rutte mengatakan minta maaf, tapi bagi bangsa Indonesia itu kan soal lain gitu. Tapi bagi kita sendiri ini untuk refleksi kita sebagai bangsa ke depan, ini periode ini yang sangat kaos dan sangat
ya cukup berdarah-darah, tapi akhirnya kita bisa keluar. Banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk masa depan bangsa kita ini. Nah, Prof, sekarang pertanyaan saya sifatnya pribadi. Andai kata akhirnya bangsa Indonesia ini betul-betul serius mau menggali kembali sejarah ini 45 sampai 49 itu atau 45 sampai 50 lah. Apakah Prof bersedia untuk ikut dalam situ, apalagi dengan kesaktian Anda, data-data yang ada di Belanda ini? Oh, tentu saja. Tentu saja ini sambil melakukan tugas rutin Pak Jaya, mengajar ya di Den Haag, di kampus Den Haag dan juga di sini di Leiden. Saya setidaknya 1 hari seminggu itu bermeditasi di dalam perpustakaan yang luar biasa kaya itu kan. Hampir apa saja bisa kita cari di sana kan. Di mana? Di mana itu? Leiden University Library, perpustakaan Universitas Leiden. Ya, yang sangat luar biasa. Dan misalnya siapa-siapa yang terlibat dalam BFO itu, yang pro federal kan, kita kan selama ini hanya tahu Sultan Hamid, ya Sultan Hamid II kepalanya saja. Tapi dulu siapa yang mewakili Minangkabau, siapa Sumatera Timur dan lain sebagainya kan. Saya belum melihat satu disertasi yang mendalam dari orang Indonesia sendiri terhadap BFO ini, karena ini juga menyangkut bagian dari sejarah kita kan. Dan apa ide-ide BFO itu misalnya, walaupun selalu dicap ini kaki tangan Van Mock ya, tapi pasti ada ide-ide yang brilian juga yang mungkin bisa kita petik sekarang dalam rangka misalnya memaksimalkan potensi daerah kan, otonomi atau dan lain sebagainya misalnya. Jadi periode ini masih banyak yang belum disentuh atau belum diteliti secara mendalam Pak Jaya. Dan saya rasa sangat besar manfaatnya bagi bangsa kita untuk meneliti lebih jauh periode ini. Malah bukan untuk melupakannya, karena ini periode yang sangat genting, tapi akhirnya kita bisa melakukannya secara baik. Iya. Saya juga merasa merasa lalai juga bahwa itu Syafruddin itu dari dulu nggak saya perhatikan gitu loh. Iya. Padahal peran beliau jelas sangat penting waktu itu. Sangat penting karena jelas waktu itu sebelum Belanda melakukan agresi yang kedua, Hatta pergi ke Sumatera untuk bertemu Syafruddin. Jadi sudah ada wanti-wanti bahwa kalau dalam keadaan paling darurat ya, ambil alih ini pemerintah kalau kami ditangkap gitu. Barangkali Hatta juga belajar dari pengalamannya hidup di Belanda pada tahun 27. Iya, betul. Prof, begini, Prof, ini waktu yang membatasi kita, sebab kalau enggak itu saya bisa sampai besok pagi akan enggak berhenti ini mengganggu Prof ya. Karena saya rasa inti-intinya sudah saya sampaikan Pak Jaya. Iya, sangat itu. Ya, nanti semoga setelah acara ini, kebetulan saya kan sangat dekat dengan Fadlison. Nah, saya coba rundingan dengan beliau bagaimana ini nanti kita bisa melakukan penelitian masa 45-50 ini. Itu masa yang boleh dikata itu the lost time ya, maksudnya di situ. Ya. Dan menarik sekali ini, kalau ini bisa dilakukan, mungkin Pak Jaya bisa berbicara juga dengan Dirjen Kebudayaan ya, atau siap. Sebab saya mendapat kesan sering penelitian orang Belanda ini berdasarkan arsip mereka ya, arsip dalam bahasa Belanda. Padahal aspek humanisme dari sejarah itu kan, saya khawatir apakah buku yang baru diterbitkan ini juga bisa menangkap emosi bangsa Indonesia dalam peristiwa itu. Dan itu hanya bisa ditangkap kalau kita membaca sumber-sumber
dari pihak Indonesia sendiri kan. Apakah itu koran, apakah itu wawancara dengan orang yang masih hidup barangkali yang pernah terlibat, atau catatan-catatan harian atau surat seorang prajurit kepada anaknya kan. Iya, iya. Ini cenderung Iya. dalam penelitian ilmiah yang menurut mereka standar akademiknya tinggi itu cenderung melupakan sense perasaan dari pihak victim sendiri, dari pihak Belanda Indonesia sendiri. Nah, orang Indonesia juga harus membuat penelitian. Sebab saya lihat di perpustakaan Universitas Leiden itu banyak sekali sumber, majalah, koran ya, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana perasaan, bagaimana sikap orang Indonesia sendiri terhadap periode ini berbanding dengan bagaimana catatan Belanda dalam arsip Nevis dan lain sebagainya. Ini sama sekali lain kan? Iya. Kebetulan Dirjen Bud kita kan yang sekarang Dr. Hilman Farid kan juga seorang sejarawan. Iya, betul. S3 beliau sejarah gitu. Iya. Prof, saya ucapkan atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Jaya, dan semoga kita semua tetap sehat dan semoga kita bisa lanjut terus. Semoga saya diizinkan lanjut mengganggu Prof. Iya, siap. Kami nanti akan kirim ke Prof. Kami nggak punya apa-apa, cuma ucapan terima kasih pada Prof. Atas perkenan Prof menjadi narasumber dengan tema serangan umum 1 Maret versi media Belanda. Ya. Tepuk tangan untuk Prof. Suryantno.